Halo guys, Halo, ya. Jadi kembali lagi di Sembang. with Adi. Ya. Apa panjangannya dia nih yang buat Sembang with Adi maksudnya? Sembang with Adi itu diambil dari Adi. Adi itu adalah Adi dan Bekti. Buktinya nggak tahu dari mana, yang penting I, Adinya ujung ada. I. Ujung I doang Iya. ya udah nggak apa-apa. Cocok nggak cocok? Cocok-cocokin aja lah guys. Hajar aja. Hajar aja. Yang penting senang. Semua Hari ini senang. kita betul-betul Sembang. Ya. Lagi masih di kedai makan. Habis Kita- makan sesuatu yang bisa menaikkan tensi darah Anda. Makan apa tuh? Kambing. Iya, sate. Iya. Sate Sate kambing, kambing. sup kambing. Kamu kenapa tadi? Saya sate ayam. Sate ayam. Berarti aku aja yang bakal tensinya naik. Jadi kalau agak ngegas video kali ini nggak apa-apa karena emang habis makan kambing. Bang Adi tumben pakai kaos bang, lebih santai Oke, kan? slow hari ini WFH tapi Oh. keluar juga. Kami pakai masker Masker. ya guys, ini ada masker ya, cuman karena video, masker. karena Jadi- buat video jadi ya dilepas dulu lah. Ya biar suaranya kedengaran juga. Dan ini pun tidak terlalu inilah, Nggak terlalu ramai di sini. terlalu ramai. Memang carinya selama ini kafe-kafenya yang kami cari itu kafe-kafe yang sepi. Tapi kita Karena- perlu jaga jarak. Jangan, nanti kita musuhan dikira orang. Oke, nggak apa-apa. So, Bang Adi, Ya, ya. Jadi kemarin ada yang request. ya request apa? Request dia minta reaction kenduri kahwin. Pernah nggak? Kenduri kawin di Kawin Malaysia. di Malaysia. Pernah nggak Bang Adi di sana? Kenduri kawin pernah. Kemudian open house pernah. Open house di Malaysia tuh open house hari raya. Ya. Oh, open house hari raya. Nah, Hari terus raya tuh best. I like open house karena kita nanti dikasih duit raya. Walaupun duit rayanya kayak budak-budak dikasih seringgit. Seringgit. Oke lah, tapi ada satu culture sendiri sih di sana. Oh, Tapi gitu. yang kalau cerita kenduri kawin, aku di sana waktu kuliah di sana pernah kerja part time sebagai pekerja di catering. Catering kan biasa acaranya pesta kenduri kawin, Ya. kemudian kenduri-kenduri dan lainnya lah. Tapi kebanyakan sih memang kenduri kawin, kenduri nikahan kalau kita di Indonesia tuh resepsi nikah. Nah, resepsi nikah ya pada umumnya seperti biasa. Kan nanti pengantinnya datang, Ya. kemudian duduk di pelaminan. Nah, cuma uniknya di sana itu jarang sekali aku sih jarang sekali jumpa kayak kita di sini. Jarang sekali jumpa kalau pengantinnya itu akan turun ke tamu-tamunya Yang turun ini di Malaysia. di Malaysia. Oh, di Malaysia dia. Di Malaysia. Jadi pengantinnya ini kan lagi bersanding nih. Iya. Selesai dah acara-acaranya, kemudian nanti dia akan turun menjumpai si tamu-tamunya. Jadi dia kayak nyapa tamu-tamunya satu-satu gitu. Semua tamu. Enggak tamu, mungkin ada beberapa saja. Nanti dia akan turun, kadang duduk di satu meja dengan tamu. Oke, Kemudian gitu ya? ngobrol-ngobrol, nah, gitu. Oh, kalau di sini kita Kalau di pengen sini ya ngobrol, kita, kalau di sini kan pengantinnya ya udah duduk aja di atas Sampai- pelaminan. Kemudian nanti datang disalamin gitu aja kan. Jadi interaksinya tuh nggak ada yang langsung pengantinnya turun ke tempat tamu-tamunya gitu. Oh, soalnya kalau di sini kan kita kadang misalnya yang nikah teman kita nyari Ya. momen untuk Bisa ngobrol aja ngobrol itu sama dia susah, kan? banget gitu loh. Harus nunggu acara selesai dulu kan. Iya benar. Jadi kalau di sana itu bisa kayak gitu bisa, ya. mereka nanti ya udah jalan-jalan. Kemudian Oh. di sana ya kalau acara kenduri kawin tuh kalau kita kan kadang satu hari tuh banyak banget bajunya kan. Iya, Di sana iya, ada iya, juga iya. sih yang banyak bajunya. Cuma kebanyakan ya memang mereka satu kostum aja. Oh. Nah, sampai selesai. I see. Dan kebanyakan acara kan kadang di apa ya di gedung gitu kan, nyewa gedung. Jadi memang waktunya terbatas. Kan Oh, karena ya. Kalau dia kita sewa kan- tempat kan. Kalau kita kan kalau di sini kan rumah Di bisa rumah. sampai sore, Sampai kadang malam malam. sampai malam malah. Sampai iya betul. Tapi di sana ada juga yang di rumah. Ada, cuma kan di sana halaman rumah orang kan nggak terlalu besar. Oh, gitu. Kalau yang di kota-kota ya, tapi Iya. kalau di bandar-bandar. Tapi kalau di kampung-kampung mungkin masih ada yang membuat kenduri di rumah. Di daerah mana Bang Adi dulu pernah jadi catering?
kawin? Kebanyakan di daerah Bangi sih. Bangi. Ini lagi kuliah nih, lagi belajar. Kuliah. Oh, Kuliah kan Senin sampai Jumat. Jumat. Kemudian Sabtu, Sabtu, Minggu, Minggu. Sabtu Ahad itu libur. Ya udah, Sabtu Ahad itu kebanyakan mereka buat acara nikahan itu yang memang di hari Sabtu Ahad, Iya, Sabtu iya. Minggu itu. Jadi Sabtu Minggu ya udah. Aku sih sebenarnya nggak perlu banget Iya. untuk catering ya, untuk part time. Part-time. Karena alhamdulillah masih ada. Tetapi pengen aja nyari satu sensasi part time itu seperti apa sih? Oh, iya, Gimana iya. susahnya nyari duit gitu loh. Oh, Akhirnya ya udah ikut. Alhamdulillah lumayan. Satu Lumayan. hari itu kalau nggak salah mulai kerjanya itu dari jam 6. Jam 6 apa jam 7 gitu. Kalau sana jam 7 kan masih gelap tuh jam Iya, 7-an lah. Jam jam 7 kita jam 6 di sini. Iya, betul. Itu dijemput sama mobil cateringnya. Ini jam 7 pagi. Iya, jam 7 Oh, pagi. jam 7 pagi. Oke. Jam 7 pagi di sana dijemput sama mobil cateringnya. Kita ngumpul satu tempat nih rame-rame. Iya. Sama teman-teman kampus juga. Dia akan infokan ada kerja part time nih jadi catering. Yang mau daftar. Akhirnya Ini yang daftar yang infokan ini di grup di grup Indonesia. Grup Orang-orang. Indonesia. Oh. Ada iya, informasi iya, iya. betul. Ya udah akhirnya ngumpul, nanti dijemput pergi ke tempat cateringnya, siap-siapin. Jadi di catering itu mulainya jam 6 itu ke lokasi. Ya. Kita yang masangin meja, Iya. kita yang masangin kursinya, sampul-sampul kursi, sampul meja. Iya. Pokoknya semuanya Ya. kita siapin. Jadi kalau di sana kebanyakan kalau di di gedung-gedung itu dia pakai meja-meja masing-masing. Jadi kita makan di atas meja. Meja masing-masing tuh Meja bulat gitu. Iya. Cuma nanti ada kursinya banyak gitu. melingkar. Melingkar. Oh. Kadang ada kursi petak, meja petak juga. Jadi duduk di situ. Ya udah makan. Jadi nanti selesai makan ya gantian orang lain yang makan. Kalau kita kan di sini kadang ada yang hanya Panjang. nyusun kursi aja. Ya. Makan pakai kursi dinya. Ya, betul. Bukan dipegang ini. Ada juga. Tapi ada juga. Terus ada nggak ini? Kalau di kawinan sana tuh makanan khas yang selalu ada, yang selalu muncul, atau random aja, atau semua sama kayak di sini juga kan? Makanan favorit ya. Iya, yang biasanya selalu, muncul. kalau makanannya standar akan Iya. ada ayam, ada ikan. Kemudian yang paling favorit sebenarnya kalau ada yang namanya kambing guling. Kambing gue. Kayaknya di Indonesia juga ya gitu juga. Pokoknya kalau ada yang kambing guling itu otomatis antriannya Iya. itu paling panjang. Oh. Itu paling panjang. Paling panjang kambing Kemudian guling. Satu lagi lupa sih apa sih namanya, yang sup kemudian ditutup sama roti, apa sih namanya? Nggak tahu. Bagi kalian yang tahu tolong komen ya. Aku lupa sih namanya, nama makanannya. Nanti dicari aja. Iya, Ada kita searching. mushroom soup, sup jamur. Itu tapi di atasnya ada ditutup kayak roti gitu. Jadi nanti makannya dijebolin rotinya, nanti dimakan sama mushroom soupnya. Itu pernah lihat sih, tapi namanya lupa. Itu oke juga. Kemudian kalau kayak di daerah Bangi, Kajang itu biasanya ada sate. Sate itu terkenal di sana itu sate Kajang. Sate Kajang. Kita pernah nggak sih makan sate Kajang? Belum kayaknya. Belum ya? Belum, Berarti bukan. aku belum pernah. Berarti bukan barang kamu atau barang siapa Aku kemarin? pun lupa. Yang dengan Dokter Habibah. Aku lupa. Pokoknya kita ada makan sate Kajang. Itu enak banget sih sate Kajang. Sebenarnya sama aja kayak di Indonesia ada sate kacang gitu kayak yang tadi kamu makan itu. Cuma dagingnya tuh gede-gede. Sate Kajang. Memang yang paling favorit tuh kalau aku lihat sih emang kan kambing guling. Kambing Udah guling nggak ada. ya. Best kambing guling. Mantap kambing guling. Nah, Kemudian terus kalau catering itu tadi, ya. aku potong dikit ya. Oke, Kalau oke. catering tadi, aku kerja catering itu satu hari itu aku dibayar 80 ringgit kalau nggak salah ya, seingat aku 80 ringgit satu hari, kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore. Lumayan banget tuh 80 ringgit ya. Hitungin aja kalau Kayaknya di- sih lumayan banget kalau menurut. di Indonesia dulu kemarin masih sekitar anggaplah 3.000 ya. Iya, itu 3.000. Anggap 3.000 berarti sekitar 240.000 Iya. kerja sehari. Di Indonesia kan susah banget tuh nyari 240.000 untuk kerja sehari. Dan paling Wow. enaknya Iya. itu kita
dibungkusin makanan. Anak kos-kosan kan, anak kuliah. Iya. Dapat Ada bungkusan sisa. makanan. Bayangin, dapat bungkusan makanan itu makan di rumah bisa untuk 2 sampai 3 hari. Oh. Karena kan ayam goreng itu kalau ayam Bisa kayak rendang goreng bisa ya, dipanasin bisa lagi dipanasin. kan. Iya. Dipanasin lagi. Akhirnya menghemat untuk makan hari Pada Senin, hari. Selasa, ya kan. Belum lagi Oh. kalau kita cateringnya Sabtu, Minggu. Sabtu kita dapat bingkisan, Minggu kita dapat bingkisan lagi, dapat makanan lagi. Jadi stok makanan di rumah banyak dan juga duit terkumpul. Iya, untuk ditabung, Lumayan, tuh kan? ya lumayan juga ya. 80 ringgit ya. Tapi ya di sana tuh emang enak sih, banyak banget part time yang bisa kita kerjakan. Berbanding kita di sini lihat mahasiswa tuh agak sulit untuk menghasilkan uang secara part time kan. Karena di sana nanti ada yang kerja hitungannya jam. Iya, betul. Teman-temanku banyak yang kerja di hotel sebagai waiters. Waiter Kemudian ada yang kerja di kafe, kedai roti. kedai roti. Nah, dia kerja nanti dibayarnya per jam. Jadi jam berapa dia masuk sampai jam berapa dibayarnya per jam. Ada yang sejam 5 ringgit, ada yang sejam 3 ringgit dan sebagainya. Banyak banget. Jadi memang inilah ya, maksudnya mahasiswa Indonesia pun sangat terbantu lah ya sama Iya. part-time kayak gini kan. Banyak banget yang kebantu part-time gitu. Lagi kan kalau memang dari keluarga yang kurang ini ya, Iya, menengah ke bawah. Mhm, Tapi kalau betul, menengah ke betul. atas, surga juga di sana Iya. sebenarnya. Karena nggak ada yang mantau. Dari kampus itu ke KL tuh sangat dekat. Iya, betul. Teman-teman yang di Malaysia tahu banget Ah. kalau UKM Bangi itu dekat banget kan kalau mau ke KL. KL itu kan ya ibaratnya kota metropolitan. Betul. Segala jenis apapun ada di sana ya. Iya. Tinggal orangnya mau ngikut jalan yang salah atau ngikut jalan yang benar. Jadi pilihannya seperti itu. Kayaknya maksudnya nggak di Malaysia aja deh. Kadang kalau di Indonesia sendiri kan anak kuliah kan ngekos nih kan, jauh dari orang Betul. tua. Ya sebenarnya ya pinter-pinter kita Ngejaga yang diri, ngejaga betul. diri Ngejaga aja. diri. Nah terus nih Bang, ada juga yang kemarin ada yang juga yang komen masalah bendera di negeri Malaysia. Nah ini pun aku baru ngeh dan baru tahu ternyata tiap negeri itu provinsi kan? Negeri ya kayak provinsi. Provinsi kan. Jadi katanya punya negara bendera masing-masing ya? Iya. Setiap negeri di Malaysia, aku lupa negeri di Malaysia tuh ada berapa ya? Nah, kita hitung dari bawah. Johor, kemudian Malaka, kemudian Negeri Sembilan, kemudian Selangor, kemudian KL itu daerah khusus, kemudian ada Pahang, ada Pahang itu Kuantan ya, Pahang, kemudian ada Terengganu, ada Perlis, ada Perlis, Kelantan, ada Sabah, ada Sarawak, apa lagi ya? Apa lagi? Gak tau. Seingat aku 12 sih, cuma satu lagi aku lupa nanti. Iya, Komen. komen. Jadi setiap negeri itu, karena di sana kan disebut negeri, kalau di Indonesia itu disebut provinsi. Negeri itu punya bendera masing-masing. Nah, bendera itu memang akan terpajang di setiap negeri. Jadi seolah-olah akan ada 2 bendera di Malaysia itu. Ada bendera negaranya, bendera Malaysia, dan Sebelahnya juga lagi ada bendera negerinya. Jadi berbeda kayak kita di Indonesia. Di Indonesia itu provinsi nggak punya bendera, Iya, betul. cuma punya logo, ya kan? Iya. Emang di negeri situ nggak ada logonya? Nggak ada, dia pakai bendera. Jadi Mencirikan negeri itu dari ada bendera. benderanya. Kalau di Indonesia kan provinsi itu cuma logo aja, nggak Logo punya doang, bendera. ya. Jadi bendera kita tuh cuma satu, cuma benderanya si Indonesia. Merah putih. Ada kejadian lucu nggak? Ada banget. Ada. Apa tuh? Ini bukan aku sendiri yang Iya. mengalami. Ada temanku, dia orang Indonesia. Kemudian dia punya keluarga di Sabah. Kemudian dia mau ke Sabah itu kan dia lewat Semenanjung. Iya. Dia ke KL dulu. Tapi dia nih dari Batam. Ini orang-orang Malaysia khususnya di Johor pasti tahu banget nih Batam. Iya. Tinggal nyebrang doang udah sampai ke Batam. Di Batam kemudian dia nyebrang ke Johor.
Sampai di sana naiklah taksi. Ya. Naik taksi, kemudian dia lihat dia berdua, nggak tahu. Pokoknya dia cerita dia berdua sama abangnya. Dia bingung dong. Dia super taksi ada depan kan. Dia bingung. Kok ada 2 bendera ya di sini katanya. Kok ada 2 bendera di sini. Satu ya tahu dia bendera Malaysia. Yang satu nih bendera negara mana ini kan? Di Johor nih, di Johor. Iya. Kemudian dia bilang, apa ini ada negara dalam negara? Gitu loh, ada negara di dalam negara. Karena gitu. di Indonesia kan bendera cuma satu, Indonesia betul. aja. Tapi dia ke sana ada 2 bendera. Jadi Pak Cik driver taksi nih, dia macam perli lah, dia macam apa namanya? Ada kacau budak-budak 2 orang nih. Kan dia bilang, tak boleh cakap pasal bendera kat sini, nanti kena tangkap semua polis. Pasti panik Otomatis 2 orang itu diam dong, diam langsung. Jadi nggak boleh bicara itu. Jadi kayak satu hal yang tabu untuk menceritakan tentang bendera di sana. Itu disampaikan oleh Pak Cik driver tuh. Tapi sampai akhirnya Pak Cik driver tuh nggak ada klarifikasi sampai sekarang. Jadi dibiarkan aja sampai dia cerita ke aku, baru aku jelasin itu bendera negeri, bukan bendera negara dalam negara. Jadi setiap negeri itu punya benderanya masing-masing. Aduh. Jadi teman-teman yang di luar Malaysia atau di Indonesia, nanti kalau ke Malaysia jangan heran kalau lihat ada 2 bendera di satu tempat. Karena itu bukan negara dalam negara. Aku memang nggak ngeh sih. Aku pernah nampak, tapi tidak ngeh kalau misalnya itu Ya kan agak bendera. aneh kan dalam satu negara ada 2 bendera kan. Betul. Kecuali dia di kedutaan atau sebagainya. Gitu. Oke, kita sudah dapat ini. Kita closing aja. Oke, guys, sepertinya video kali ini itu dulu. Jadi tadi kayaknya Bang Adi sedikit cuman keluarkan slang Malaysia ya. Jadi coba tolong cakap Malaysia sebab saya dah lama sangat balik ke Indonesia. Jadi slang saya tuh agak kurang. Masa saya balik ke Malaysia hari itu, kawan saya dekat Malaysia pun cakap your slang dah kurang lah, tak macam dulu lagi. Kalau dulu dah memang orang tak akan percaya orang ni adalah orang Indonesia. Tapi kalau sekarang orang dah percaya saya Indonesia. Oke, jadi Bang tolong di closing dengan bahasa Malaysia. Macam mana nak closing? Tak faham apa nak cakap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa. Thank you untuk semua yang dah tengok channel ini. Mudah-mudahan sokongan korang sangat membantu kami untuk melanjutkan perkongsian tentang apa-apa yang saya rasakan sewaktu dekat Malaysia. Jadi maybe ini akan sangat membantu kita untuk saling mengenal perbezaan antara Indonesia dan Malaysia. Perbezaan bukan sesuatu yang perlu kita pertentangkan, tapi kita harus saling memahami satu dengan yang lainnya agar tak terjadi lagi misperception between Indonesian and Malaysian. Wih, ngeri. Panjang sekali. Jangan lupa di-subscribe itu aja. Betul. By the way, Bang Andi punya channel baru sendiri. Iya, tadi lupa. Aku juga punya channel sendiri. Nanti linknya ada di link deskripsi. Oke, terima kasih guys. Aku Riyad Bekti. Aku Adi Suryadi. Bye bye. Nah.